Langkah-langkah Lidi Soeharto menghancurkan PKI awal perebutan kekuasaan. Telegram Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green tanggal 5 Oktober 1965 ditujukan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat nomor 868 yang berbunyi, "Inilah saat yang tepat untuk mengenyahkan komunisme dari Indonesia. Namun bantuan harus secara diam-diam. Army now has opportunity to move against PKI. If it acts quickly, momentum is now at peak with discovery of bodies of murdered army leaders. In short, it's now or never." Selanjutnya, Green memberikan beberapa panduan tentang sikap Amerika Serikat atau CIA. Hindari keterlibatan yang terang-terangan, karena seiring berkembangnya perebutan kekuasaan secara sembunyi, sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita membantu apa yang kita bisa. Sementara di saat bersamaan, sampaikan kepada mereka asumsi kita bahwa kita sebaiknya menjaga agar setiap bentuk keterlibatan atau campur tangan kita tidak terlihat. Pertahankan dan jika mungkin, perluas kontak kita dengan militer. Sebarkan berita mengenai kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya. Ini menjadi prioritas yang membutuhkan bantuan kita segera, yang dapat kita berikan kepada ABRI jika kita menemukan jalan untuk melakukannya tanpa diketahui bahwa hal itu merupakan usaha Amerika Serikat. Ternyata panduan Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green dan CIA, terutama perihal menyebarluaskan kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya, serta penghancurannya, menjadi garis utama para perwira Angkatan Darat, yang kemudian menjadi panutan dan polisi Angkatan Darat dan pemerintahan militer. Hal ini terbukti sebagaimana yang dikatakan Duta Besar Green dalam telegramnya. Prioritas ini membutuhkan bantuan kita segera, tanpa diketahui bahwa hal itu merupakan usaha Amerika Serikat. Secara sembunyi-sembunyi, sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita seiring dengan berkembangnya perebutan kekuasaan. Pada tanggal 5 Oktober itu juga, Phoenix Park, Singapura, Kedutaan Inggris mengirim telegram ke Departemen Luar Negeri di London yang berbunyi, "We should have no hesitation in doing what we can surreptitiously to blacken the PKI in the eyes of the people of Indonesia." Dengan nada dan irama yang sama, hal tersebut diperjelas dalam rapat para jenderal militer di Kostrad pada tanggal 5 Oktober 1965 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution, yang menghasilkan panduan perihal pelaksanaan dari rencana penghancuran PKI. Tanggung jawab atas rencana dan segala cara pelaksanaan operasi militer ini dilakukan dengan bangga oleh Jenderal Soeharto melalui pernyataan yang ditulis dalam bukunya Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, terbit 1989, halaman 136, yang berbunyi, "Sejak menyaksikan apa yang didapat di lubang buaya, kegiatan saya yang utama adalah menghancurkan PKI, menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di ibu kota, di daerah-daerah, dan di pegunungan tempat pelarian mereka." Semenjak ucapan Soeharto, Pangkostrat yang mengangkat dirinya menjadi Panglima Angkatan Darat dan bertekad untuk menghancurkan dan menumpas PKI yang menjadi panutan dan polisi militer, maka pasukan-pasukan Angkatan Darat, terutama pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo, menggalang milisi-milisi
terutama dari organisasi-organisasi keagamaan seperti Banser NU, Pemuda Muhammadiyah, untuk memusnahkan anggota, simpatisan, bahkan anggota keluarga yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Para pemuda dipersenjatai, dilengkapi dengan alat komunikasi dan transportasi, serta didorong untuk melakukan tindakan-tindakan keji dan brutal terhadap orang-orang yang masih belum jelas salahnya dan tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Banyak korban jatuh justru setelah mereka diwajibkan melapor dan diamankan di kantor-kantor polisi, militer, atau institusi-institusi negara lainnya seperti kecamatan atau kelurahan, dan kemudian tanpa diadili dengan berbagai cara dibunuh begitu saja. Seterusnya, dengan segala kelicikannya, Soeharto dalam bukunya itu mengatakan, mereka masih mencoba mendirikan kubu pertahanan sewaktu kami mengejar mereka, tapi saya tidak mau melibatkan angkatan darat langsung. Kecuali pada saat-saat tepat dan terpaksa, saya lebih suka memberikan bantuan kepada rakyat untuk melindungi dirinya sendiri dan membersihkan daerahnya masing-masing dari benih-benih yang jahat. Dalam forum diskusi sejarah Indonesia yang bertemakan peristiwa September 1965 dalam tinjauan ulang yang berlangsung pada 23 September tahun 2000 di Leuven, Belgia, salah seorang pembicara, Paul Mudikto, sarjana hukum yang pernah mengajar di Universitas Parahyangan Bandung, bahkan pernah menjadi anggota KASI, Komando Aksi Sarjana Indonesia, pada awal Orde Baru, dalam menanggapi perkataan Soeharto tentang melibatkan rakyat dalam operasi penghancuran PKI adalah agar rakyat tidak melawan maupun mencegahnya, malah berbalik dan mendukung dan membantu Angkatan Darat. Manuver ini dilakukannya dengan cara dan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengidentikan G30S dengan PKI. Kedua, mengingkari kemanusiaan orang komunis dan menggambarkan mereka sebagai makhluk kejam, asusila, dan ateis. Ketiga, menyalahgunakan rasa keagamaan untuk menghasut dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Dan keempat, menggerakkan demonstrasi massal menuntut pembubaran dan atau pembasmian PKI. Langkah pertama dilakukan antara lain dengan cara media massa kiri dilenyapkan. 3 surat kabar tentara, Berita Yuda, Angkatan Darat, dan API Pancasila, serta seluruh media pers yang ada di bawah ancaman pemberangusan setiap hari menyiarkan berita-berita yang disiapkan oleh Angkatan Darat. Operasi konyol G30S di Jakarta terus-menerus digambarkan sebagai upaya kudeta yang didalangi oleh PKI ataupun sebagai pemberontakan PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Gerakan 30 September tidak disingkat dengan akronim G30S, melainkan dengan G30S PKI, sehingga pada PKI dilekatkan cap pemberontak brutal. Langkah kedua, yaitu mengingkari kemanusiaan orang komunis, penggambaran mereka sebagai makhluk kejam, asusila, dan ateis, dilukiskan dengan rinci tentang pembentukan pendapat umum mengenai kebengisan, kelicikan, dan kebiadaban PKI dengan merujuk kepada polisi rahasia Jerman Gestapo. Laporan pemeriksaan bedah mayat para jenderal tertanggal 5 Oktober 1965 dari tim 5 dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman yang dibentuk atas perintah Presiden Soekarno yang melukiskan di bawah sumpah secara terperinci kondisi jenazah, disampaikan juga kepada Soeharto. Diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 9 Oktober 1965, tetapi tidak pernah disiarkan kepada masyarakat, baik oleh pemerintah maupun oleh media massa. Visum et repertum ini jelas menyebut antara lain tentang keutuhan alat kelamin para korban. Sebaliknya, bermunculan foto mayat-mayat yang sudah mulai membusuk dan rusak di TV, koran, dan majalah, disertai uraian bahwa tanda-tanda bekas penganiayaan di sekujur tubuh korban membuktikan kekejaman dan kebiadaban G30S PKI.
bahwa juga Jenderal Soeharto pribadi memberi pernyataan seperti itu. Fitnah semacam ini tentang kebiadaban, kekejian dan keasusilaan anggota PKI maupun simpatisan PKI berfungsi untuk meniadakan rasa salah rakyat apabila kemudian mereka dilibatkan untuk menganiaya, bahkan membunuh makhluk biadab dan asusila tersebut. Langkah ketiga yaitu penyalahgunaan rasa keagamaan untuk menghasut dan menanam kebencian terhadap komunis. Tidak jarang komunis disebut tidak beragama, tidak bertuhan, ateis, malah musuh Tuhan. Pandangan ini mengabaikan kenyataan bahwa hampir semua anggota PKI, seperti juga semua bangsa Indonesia, beragama. Akan tetapi, hasutan-hasutan di atas memang bukan bermaksud menggambarkan kebenaran, melainkan menanamkan kebencian, menabur gagasan bahwa memerangi PKI adalah wajib hukumnya, bahwa tidak haram untuk mengalirkan darah orang-orang komunis. Langkah keempat, yaitu menggerakkan demonstrasi massal, menuntut pembubaran dan atau pembasmian PKI, terhitung mulai 2 Oktober 1965 dengan dorongan Angkatan Darat. Maka didirikan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapo, Kap Gestapo, dan organisasi-organisasi KAMI, KAPI, dan lain-lain yang memelopori demonstrasi mahasiswa pelajar pemuda yang terus-menerus mengutuk Gestapo PKI dan semua organisasi komunis. Angkatan Darat kemudian mengadakan operasi penangkapan tokoh, kader, dan anggota PKI, serta organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Sebagai orang yang ikut mengalami peristiwa di atas sebagai kriminolog, meninjau secara retrospektif rekayasa pembangkitan dan peningkatan rasa kebencian dan kemarahan rakyat terhadap PKI dan organisasi pendukungnya, Paul Mudikto, sarjana hukum, mengakui dengan sejujurnya bahwa rekayasa semacam itu sangat efektif. Api menyala, darah pun tumpah. Ketika kemarahan dan kebencian sudah meluas, pembunuhan massal diorganisir dan terjadi secara sangat sistematis seiring dengan pergerakan RPKAD. Di Jakarta, rumah dan gedung-gedung yang diduga milik anggota atau simpatisan komunis dirusak dan dibakar. Orang-orang yang dituduh komunis ditangkap dan diarak oleh demonstran, dan dalam keadaan tak berdaya di tengah-tengah masa demonstran, korban ditusuk, dibunuh dengan pedang panjang, sedang pihak militer hanya melihat dan menonton. Telegram Green, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta ke Washington tanggal 20 Oktober 1965 mengatakan, beberapa ribu kader PKI dilaporkan telah ditangkap di Jakarta. Beberapa ratus di antaranya telah dibunuh. Kami mengetahui hal itu. Pimpinan PKI di Jakarta telah ditangkap dan barangkali telah dibunuh. RPKAD tidak mengumpulkan tawanan. Mereka langsung membunuh PKI. Green melanjutkan, pembersihan oleh Angkatan Darat berlanjut di kampung dan tempat-tempat lain di daerah Jakarta, membantu menemani militer. Beberapa pembunuhan merupakan hasil dari pembersihan ini. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.